Oke, halo selamat sore semuanya. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir sore hari ini di Gedung IM. Dan sekarang ini sudah hadir bersama dengan kita semua ini para tokoh perempuan hebat yang punya concern atas politik dan juga demokrasi di Indonesia yang sudah hadir, dan tentunya kehadiran teman-teman atau para tokoh perempuan hari ini akan berkaitan dengan kedeputian baru yang nantinya akan diumumkan oleh Ketua TPN Bapak Arsyad. Dan sebelum kita berdiskusi lebih jauh, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, Mbak Sandra. Selamat sore Mbak Sandra. Jadi Mbak Sandra ini teman-teman dikenal sebagai seorang aktivis lingkungan hidup, hak asasi manusia dan juga pro demokrasi ya Mbak. Sejak 80-an, di akhir 80-an. Kemudian juga bergabung ke dalam gerakan masyarakat sipil. Sejak kuliah kemudian juga langsung bekerja di Skephi dan Walhi ya setelah lulus. Mbak Sandra ini juga terlibat mengembangkan beberapa organisasi non-pemerintah di bidang HAM, pendidikan hukum, pengembangan hukum lingkungan, masyarakat adat dan juga pemberdayaan perempuan di tingkat regional, nasional dan juga lokal. Dan yang terakhir, Mbak Sandra ini menjabat sebagai komisioner Komnas HAM selama 2 periode, 2012-2017 dan 2017-2022, serta terus menjadi narasumber di berbagai kegiatan. Mungkin pertanyaan saya yang pertama untuk Mbak Sandra, sebenarnya alasan Mbak Sandra sendiri pada akhirnya memutuskan untuk bergabung di TPN Ganjar dan juga Mahfud apa Mbak? Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan, selamat sore Mbak Dani. Saya minta waktu sedikit aja ya. Alasan saya itu nggak bisa saya jawab langsung. Kalau ada konteks sedikit. Saya ini kan aktif sejak tahun 80-an akhir. Dan jadi saya mengalami betul hidup di zaman Orde Baru, zaman pemerintahan otoriter, di mana isu perempuan itu lebih diwarnai oleh ideologi ibuisme, ya. Di mana soal kedudukan perempuan sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu, peran-peran domestik atau lebih ditekankan. Mungkin kawan-kawan pernah kenal yang namanya Dharma Wanita misalnya. Jadi semua istri pegawai negeri harus ikut mendukung kerja suami dan lain-lain. Bisa melihat sendiri bagaimana perempuan tidak mengalami satu situasi yang merdeka dengan di samping begitu banyak pelanggaran HAM pada diri, begitu banyak rasa takut. Sebagai aktivis kita mengalami situasi di mana pertemuan itu selalu dibayang-bayangi oleh intel yang akan bisa dengan mudah mengkriminalisasikan kita atau mungkin menculik kita atau menghilangkan kita secara paksa. Itu situasinya. Jadi saya melihat dengan sendiri bahwa yang namanya pemajuan dan pemenuhan hak perempuan hanya bisa diwujudkan ketika negara itu demokratis. Jadi pasca reformasi mulai terlihat ada kemajuan-kemajuan. Konstitusi kita mengakui, tapi kemudian diterjemahkan dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang secara bertahap terus membaik, memenuhi hak-hak perempuan. Nah ini terasa, tapi sayangnya perkembangan 2-3 tahun terakhir itu bisa dibilang ada pemerosotan demokratisasi. Demokrasi kita dalam situasi, kalau istilahnya degradasi ya, ketika proses legislasi tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat umum. Ketika
ketika kriminalisasi pada para pembela HAM terjadi terus, ketika KPK dilemahkan, dan yang terakhir kita lihat sendiri bagaimana MK dengan mudah ditunggangi dengan proses pelanggaran etik yang sangat serius yang sudah ditetapkan oleh MK. Bukan saya sendiri yang bilang itu ya. Jadi ini yang terjadi. Karena itu kalau ditanya kenapa saya ikut mendukung, ya karena saya percaya dari rekam jejak, saya punya pengalaman berinteraksi dengan capres dan cawapres, terutama dengan Pak Mahfud ya, lagi bahwa Pak Mahfud adalah satu dari begitu banyak Menko Polhukam yang kami bekerja secara intens, yang secara konsisten mencoba menjalankan konstitusi, mencoba menjalankan hukum dan mempertahankan negara hukum dengan cara-cara beliau, dengan pengetahuan beliau, tapi yang lebih penting dengan keyakinannya menjalankan bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus betul taat pada hukum, dan kalau ada langkah-langkah yang memang harus dilakukan belum diatur, mencari jalannya, tapi dengan basis prinsip penghormatan pada hak asasi manusia. Dari situlah saya lihat bahwa hal ini hanya ada di pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Demikian, Mbak. Oke, baik Mbak Sandra, mungkin boleh diperkenalkan nama lengkapnya dan juga sekarang sebagai apa buat teman-teman media nanti bisa mencatatkan sebagai atribusinya juga. Nama lengkap saya Sandra Yati-Moniaga. Persis setahun saya selesai di Komnas HAM dan saat ini saya lebih sebagai freelance. Terakhir saya ikut dalam tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk oleh Menko Polhukam. Tapi kalau ditanya jabatan ya freelance. Aktivis lah ya Mbak. Penggiat asasi manusia. Penggiat kemanusiaan untuk para perempuan. Terima kasih. Iya. Oke, yang kedua ada Mbak Nia. Yang Mbak Nia tadi kita udah banyak ngobrol juga, jadi teman-teman Mbak Nia ini pernah aktif hampir sama ya Mbak ya di isu lingkungan juga ya, dan mulai menjadi salah satu pendiri di Komite Independen Pemantau Pemilu. Jadi pasca reformasi sudah lebih aktif di isu perempuan, terutama di bidang politik dan juga advokasi kota perempuan, dan saat ini masih menjadi ketua ANBTI yang bergerak. Gimana Mbak? Ya, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika ANBTI bergerak di isu-isu kebangsaan. Pernah menjadi staf ahli utama di unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2024. Banyak juga bagian dari komunitas alumni perguruan tinggi atau KAPT yang dikenal bagian dari Rumah Bersama Pelayan Rakyat di Cokro 111 ya Mbak? Bener ya? Pendukung Ganjar Mahfud. Pendukung Ganjar, iya. Jadi memang concernnya, jadi memang concernnya Mbak Dia ini lebih kepada konsensus kebangsaan ya, lebih pada konsensus kebangsaan dan juga kepada isu genre. Jadi bisa sekalian Mbak disampaikan kepada teman-teman. Ya sebetulnya kami juga kan pernah 1 tahun lah ya dengan teman-teman masyarakat sipil itu diajak berdiskusi soal indeks kerawanan pemilu 2024 oleh Bawaslu, dan kita tahu hasilnya sebetulnya nggak bagus ya, lebih jelek dari 2019. Itu membuat kami dan kawan-kawan melakukan juga diskusi soal bagaimana men-tracking capres, cawapres di 2024. Ya jujur memang waktu itu sebelum pengumuman apa-apa ya, tetapi intinya begini, concern kami itu sangat prihatin dengan ada degradasi kebangsaan, terutama kan kita tahu pilkada 2017, 2019 itu kan sangat tidak menguntungkan untuk masa persatuan kita gitu. Jadi saya sendiri dan kawan-kawan melihat latar belakang para capres yang sudah ada namanya sekarang itu lebih pertama adalah kita ingin mencari pasangan yang memang betul-betul kita anggap sangat mampu untuk melanjutkan, mempertahankan konsensus kebangsaan. Kalau kita sering bilang PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar, nah kita anggap Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu orang yang selama ini tidak ada rekam jejak menggunakan politik sara. Itu paling penting sekali menjadi penilaian kami. Kedua, mereka berdua juga cukup tegas, misalnya Pak Mahfud kita tahu sejak menjadi anggota DPR, ketua MK, dan sampai sekarang menjadi Menko Polhukam cukup punya ketegasan di dalam
hal terkait dengan hukum dan lain sebagainya. Kalau Pak Ganjar ya interaksi kami sebagai aktivis perempuan juga ada, karena saya aktif di isu kuota. Pak Ganjar itu pernah menjadi ketua pansus di 2009 yang kemudian memutuskan memasukkan aspirasi kami tentang pentingnya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen khususnya itu masuk di 2019 dan Pak Ganjar menjadi salah satu ketua pansus. Kemudian juga kami melihat Pak Ganjar itu di dalam program selama 10 tahun menjadi gubernur cukup bagus ya. Sehingga tidak salah kalau misalnya Provinsi Jawa Tengah selalu berkali-kali menduduki provinsi terbaik untuk urusan kesetaraan gender, dan juga misalnya seperti provinsi ramah anak dan lain sebagainya. Itu menjadi catatan yang penting. Dan saya sangat senang karena Pak Ganjar itu pemimpin yang cukup punya confidence untuk menggunakan kebudayaan sebagai strategi atau basis dari program-programnya. Misalnya ketika COVID itu kan kita tahu ya, Jogotongo misalnya. Atau yang lebih mungkin sedikit menjadi satu perhatian khusus kami adalah program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Agak susah nyebutnya memang, saya juga orang Sunda susah nyebutnya. Tapi itu sebuah program yang betul-betul secara data betul-betul menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan juga selaras dengan upaya-upaya untuk kita menghadapi persoalan stunting. Nah itu buat saya sangat berharap program yang baik di Jateng ini itu akan menjadi program nasional nantinya. Jadi ada banyak harapan, dan yang paling penting sih buat saya Pak Ganjar kelihatannya orang yang confident betul menggunakan kearifan lokal itu menjadi kekuatan dari program. Itu sangat penting karena kita negara yang betul-betul punya kekayaan budaya yang luar biasa gitu ya. Dan sebagai tagline-nya kami di ANBT itu seperti yang disampaikan oleh Gus Dur ketika kami deklarasi 2006, keberagaman budaya itu adalah kekuatan jati diri bangsa yang tidak boleh dilemahkan apalagi dihilangkan. Nah itu kekuatan itu saya rasa ada salah satunya di Pak Ganjar. Pak Mahfud dengan gerakan perempuan banyak sekali pengalaman kami berinteraksi ya, baik beliau ketika menjadi anggota DPR, menjadi ketua MK, dan pada saat sekarang pun Pak Mahfud Menko Polhukam yang cukup rajin mengundang tokoh-tokoh perempuan untuk berdiskusi soal pertahanan. Nah paling yang saya berkesan adalah Pak Mahfud, kami tidak bisa melupakan nih, saya sebagai aktivis perempuan, ketika Gus Dur dulu menerima aspirasi perempuan, agak sedikit bingung untuk mewujudkan dalam konteks kebijakan gitu ya. Kan kalau ke DPR pasti perlu buat proses. Nah, salah satunya mungkin yang memberikan nasihat pada saat itu sebagai ahli hukum di PKB, sehingga Gus Dur akhirnya berani mengeluarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utama gender. Itu adalah modal yang luar biasa bagi kami gerakan perempuan untuk melakukan advokasi berbasis gender. Nah, itu mungkin memori yang tidak bisa dilupakan, jejak rekam menjadi sangat penting bagi kami melihat pilihan kami sekarang adalah secara resmi masuk ke dalam TPN, itu salah satunya. Terima kasih. Oke, berarti pengalaman empirik dan track record dari Ganjar Mahfud ya. Oke, Mbak Yusitia Arif yang juga sudah hadir bersama kami yang ada di ujung, yang Mbak Jupin teman-teman. Jadi Mbak Yusti ya panggilannya ini adalah seorang pegiat kesetaraan bagi penyandang disabilitas dan pendiri advokasi inklusi disabilitas atau audisi. Jadi Mbak Yusti ini juga menyandang polio sejak kecil dan memiliki semangat tinggi untuk meningkatkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas, berkeyakinan bahwa mereka juga dapat berkembang sesuai dengan kapasitasnya dengan dukungan yang tepat. Pendidikan dan kerja keras yang menjadi kunci kesuksesan dan meraih gelar sarjana hukum internasional dari Universitas Pancasila tahun 1993, memulai karirnya juga di televisi swasta dan menjadi penyiar berita mancanegara. Jadi tanpa berlama-lama Mbak Yusti juga bisa disampaikan apa yang saat ini menjadi concernnya itu lebih kepada disabilitas juga ya Mbak ya. Silahkan Mbak. Terima kasih. Saya ini mewakili disabilitas dan perempuan ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Memang kami dari teman-teman disabilitas ini kami melihat sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini memang sosok yang kami yakini bersih dan konsisten dalam mengawal langkah demokrasi, hukum dan keadilan ya. Dari track record aja kita sudah tahu, saya berjejaring dengan banyak teman-teman di daerah dan kita tahu sendiri bahwa Pak Ganjar ini sangat
terbuka untuk menerima aspirasi teman-teman disabilitas. Beliau bahkan melibatkan teman-teman disabilitas dalam berbagai diskusi, musrembang dan sebagainya, sehingga kami meyakini bahwa ini memang sosok yang tepat bagi kami untuk berharap agar Indonesia ini benar-benar lebih inklusif bagi teman-teman disabilitas. Jadi kami juga meyakini pemenuhan, penghormatan dan perlindungan untuk hak teman-teman disabilitas di seluruh Indonesia ini bisa lebih cepat terlaksana seperti itu. Kita sudah punya 7 peraturan pemerintah, 2 Perpres, dan kita juga sudah punya undang-undang terkait disabilitas, dan tentunya ini kita perlu kawal agar dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Terutama dengan Pak Mahfud juga kami meyakini bahwa harmonisasi dan regulasi hukum yang ada itu untuk penyandang disabilitas akan semakin terlaksana dengan baik, sehingga itu sebabnya kami dari kelompok disabilitas mendukung sekali untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Nah, harapan tentunya kita berharap bahwa pengarus utamaan isu disabilitas ini nanti bisa semakin terlaksana, terlebih visi dan misi dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan mewujudkan manusia yang unggul ya. Nah, manusia yang unggul juga tentunya dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat, elemen baik wanita ya, perempuan dan juga disabilitas seperti itu. Lalu juga tentunya kita ingin juga pelibatan yang bermakna itu akan lebih terlaksana, dan ini sudah terbukti juga dengan keterbukaan Pak Ganjar gitu ya, Pak Mahfud juga untuk bisa menerima aspirasi teman-teman disabilitas, sehingga kedepannya mungkin kampanye-kampanye dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga kami akan tetap mengawal bahwa akan inklusif buat teman-teman disabilitas, baik dari segi materi kampanye, lalu juga nanti kita juga bisa mengupayakan adanya penerjemah isyarat bagi teman-teman tuli dengan setiap kampanyenya seperti itu, agar tidak ada masyarakat yang tertinggal untuk bisa melaksanakan menegakkan demokrasi di negara ini seperti itu. Mungkin itu saja dari saya sebentar. Terima kasih. Baik, apapun situasinya berarti tidak menghalangi setiap dari kita untuk bisa mencapai manusia unggul Indonesia maju di 2030. Dan yang berikutnya ada Mbak Ruby Khalifah. Ini sosok yang sudah aktif sejak mahasiswa di Jember yang mengawali isu PRMP di Perserikatan Solidaritas Perempuan, kemudian bekerja di jaringan pesantren bersama Rahima, dan saat ini menjadi salah satu board dari Gerakan Muslim Progresif di Asia. Dan Mbak Ruby ini juga dikenal aktif dalam isu perempuan, perdamaian dan juga keamanan, khususnya dalam melawan intoleransi, radikalisme dan ekstremisme. Sehingga yang akan dibidik begitu oleh Mbak Ruby itu lebih kepada pencegahan intoleransi, radikalisme dan juga ekstremisme kekerasan. Mbak Ruby silahkan, waktunya Mbak. Selamat sore teman-teman. Saya yakin kita pernah bertemu di ruang yang berbeda. Kali ini saya akan lebih keras lagi bicara tentang kondisi intoleransi di Indonesia. Kalau teman-teman pernah menerima survei yang dilakukan teman-teman Setara terkait dengan intoleransi, salah satu indikator yang mereka lihat itu adalah tentang persepsi siswa terhadap ideologi Pancasila. Nah, 83,3% mengatakan bahwa itu bukan ideologi yang fix dan itu bisa untuk dirubah. Dan ada sejumlah indikator-indikator yang lainnya. Intoleransi kita masih cukup serius. Dan momen politik biasanya adalah momen-momen yang sangat mengkhawatirkan karena rasa politik kita masih perlu untuk melibatkan agama dan mengkomersialisasi agama, politisasi agama itu masih sangat kuat. Nah, kita semua punya tanggung jawab untuk menjaganya di pemilu 2024. Tapi kayaknya naga-naganya bakal akan kuat lagi. Nah, belajar dari pilkada Jakarta, lalu kemudian pemilu 2019, saya rasa sebagai bagian dari aktivis yang cinta pada perdamaian dan ingin melihat Indonesia utuh, saya merasa perlu untuk menjadi bagian dari menjaga NKRI, menyelamatkan demokrasi kita agar upaya-upaya kita untuk kemajuan hak-hak perempuan di semua bidang, terutama salah satunya adalah pada konteks membangun perdamaian dan keamanan dari perspektif perempuan itu tetap dijaga.
Nah, persinggungan saya dengan Pak Ganjar sangat khusus pada konteks pencegahan radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan mengarah kepada terorisme, yang memang Indonesia telah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme atau biasa disingkat dengan RAN-PE. Dan saya rasa pengalaman saya di 8 provinsi mendampingi pembentukan rencana aksi daerah, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang sangat antusias karena merasa memang ini persoalan bangsa yang harus diselesaikan. Jadi tidak butuh waktu banyak dan lama. Saat itu gubernur langsung menemui masyarakat sipil, mengajak dialog, dan kemudian segera mengesahkan rencana aksi daerah terkait dengan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme, dan itu menjadi titik pijak bagaimana Jawa Tengah menjadi contoh yang baik penanganan radikalisme dan ekstremisme. Nah, saya rasa saya ingin menggarisbawahi terkait dengan keterbukaan dan pentingnya menjaga ruang sipil sehingga masyarakat punya kesempatan dan punya hak untuk masuk di dalam proses pengambilan keputusan. Saya melihat sosok Pak Ganjar ketika berhadapan dengan sejumlah masyarakat sipil yang menginginkan bahwa proses penanganan ekstremisme kekerasan di Indonesia seharusnya juga melibatkan perempuan, dan penting untuk betul-betul menegakkan pendekatan yang dijadikan jargon pemerintah, the whole society and whole government approach, itu sebuah pendekatan yang lebih holistik. Nah, dari cara beliau untuk berkomunikasi dengan masyarakat sipil, saya rasa kita butuh sosok pemimpin yang mau mendengar, sosok pemimpin yang menghargai bahwa civic space atau ruang sipil dan eksistensi masyarakat sipil bagian penting dari pilar bernegara. Yang kita butuh sosok-sosok itu. Saya melihat sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud sepertinya mampu ke depan untuk membuat ruang sipil kita sehat sehingga banyak orang yang bisa berpartisipasi, khususnya kita bicara tentang bagaimana perempuan-perempuan Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada kemajuan negeri kita. Dan saya rasa saya punya harapan besar dan saya ingin berada di dalamnya untuk menjaga agar civic space kita tetap sehat sehingga seluruh lapisan masyarakat, makanya mengapa ada di deputi inklusif, saya rasa betul-betul perlu inklusif untuk mendengarkan kelompok-kelompok yang selama ini marginal dan mereka vulnerable di masyarakat kita. Saya rasa cukup itu. Terima kasih. Oke, baik. Dan di sini juga ada Mbak Ika, teman-teman sekalian, bahwa Mbak Ika ini menyampaikan juga bahwa salah satu alasan mendukung Ganjar dan Mahfud itu adalah lebih kepada pendidikan, ya, Mbak Ika. Program pendidikan, kemudian ada lapangan pekerjaan, bagaimana masyarakat Indonesia bukan lagi kepada pegawai minded sebenarnya, tapi how to create ideas sebetulnya untuk menciptakan lapangan kerja. Mbak Ika mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman sekalian, Mbak. Iya, selamat sore teman-teman. Ini teman-teman saya semuanya aktivis. Kalau saya aktivis ibu, maksudnya saya ibu, makanya semuanya. Jadi kenapa saya tertarik bergabung dengan PPN Ganjar dan Mahfud ini adalah karena saya melihat Pak Mahfud ini begitu peduli dengan pendidikan dan anak-anak muda, generasi Z terutama. Kita bisa lihat di Jawa Tengah itu ada banyak sekali program Pak Ganjar yang cukup berhasil untuk meningkatkan pendidikan, dengan mendirikan misalnya SMK untuk orang yang tidak mampu. Ya, itu bagus sekali. Beliau juga mengusahakan agar anak-anak muda ini pikirannya tidak mencari kerja saja, tapi menciptakan pekerjaan. Itu bagus sekali, dan itu harus didukung agar bisa diperluas untuk Indonesia, gitu. Karena Indonesia membutuhkan orang-orang yang kreatif, anak-anak muda yang kreatif, mengingat sekarang ini mayoritasnya memang dipegang oleh anak-anak milenial, maksudnya orang-orang milenial dan zilenial, gitu. Bonus demografinya harus benar-benar di apa namanya
ya mulai dari sekarang ini sudah mulai harus diurus dengan serius. Jadi saya ingin sekali kalau program Pak Ganjar terkait anak-anak muda itu terus bisa berlangsung seperti itu. Mbak Neti ya, yang di sebelah kiri saya ini juga ada Mbak Neti, mungkin mau menambahkan, Mbak. Terima kasih. Kalau saya sebenarnya lebih latar belakang milenial, lebih kepada milenial, dan saya juga tertarik kepada bergabung di TPN ini karena melihat Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu sangat concern kepada isu-isu perempuan, khususnya juga kepada karena saya kebetulan saya juga profesi saya adalah UMKM juga gitu, UMKM, dan saya banyak berkomunikasi dengan teman-teman UMKM sesama UMKM perempuan juga gitu, dan saya tahu gitu bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu sangat concern terhadap kemandirian ekonomi perempuan, dan ini saya ingin menjadi bagian daripada itu. Mungkin itu. Oke, baik. Jadi tadi sudah disampaikan semuanya, teman-teman. Banyak sekali concern begitu ya yang menjadi perhatian dari para tokoh perempuan ini. Banyak banget dari soal kesetaraan gender, penegakan hukum, pendidikan, hak disabilitas dan lain sebagainya. Dan kemudian juga di sini juga sudah hadir bersama dengan kita Mbak Jaleswari Pramoda Wardani atau yang biasa dikenal dengan nama Mbak Dani. Selamat sore Mbak Dani, terima kasih juga untuk waktunya. Tadi kita sudah dengar bersama-sama ya Mbak concern dari para tokoh perempuan ini. Nah Mbak Dani ini kan sebenarnya sudah sangat dikenal sebagai seorang perempuan yang punya pemikiran yang luar biasa gitu Mbak. Sebetulnya kehadiran para tokoh perempuan ini yang sebenarnya juga akan disampaikan nanti lebih jauh oleh Pak Arsyad begitu ya. Sebetulnya gerakan apa sih Mbak yang ingin dibawa oleh para tokoh perempuan ini saat ini? Ya, terima kasih. Saya rasa ketika kita semua kawan-kawan mendengarkan tadi dari para tokoh perempuan ini, dari kawan-kawan kita semua ini, bahwa sebetulnya perempuan-perempuan yang berada di depan ini adalah perempuan-perempuan yang bukan saja berpengalaman dalam mengawal isu bidang perempuan, tetapi juga seorang perempuan yang mengawal isu yang melintasi sektor-sektor perempuan. Tadi kalau Mbak Sandra bicara tentang lingkungan, tadi juga Mbak Nia seperti itu, kemudian Mbak Ruby dan lain-lain, itu sebetulnya kita ingin menyampaikan betapa perempuan itu memiliki peran strategis dalam demokrasi. Karena demokrasi melindungi hak-hak perempuan, dan hak-hak perempuan ini kalau kita melihat kan bukan sekedar hak pendidikan saja atau hak kesehatan, hak dan akses kesehatan terhadap kesehatan, tapi juga hak kepada kebebasan berekspresi, politik dan lain-lain. Dan itu tadi tercermin dari semua mbak-mbak yang ada di depan ini. Dan mereka pada hari ini yang sudah puluhan tahun bergelut dengan pengalaman dan terkoneksi secara konkret, secara empirik dengan calon presiden dan wakil presiden kita, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, itu sebetulnya bentuk bagaimana kawan-kawan ini merepresentasikan kerja-kerja konkret yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Misalnya saya 9 tahun bekerja sama dengan Pak Mahfud, kebetulan bidangnya sama, Polhukam. Saya sangat terbantu sekali ketika bagaimana isu Papua misalnya, isu anti korupsi, isu-isu tentang HAM misalnya, itu kami kerjasama dengan Pak Mahfud sebagai saya sebagai Deputi Polhukam dan Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam. Dan kesan saya Pak Mahfud dan tim adalah orang yang bekerja bukan saja cepat, tapi juga prinsip-prinsip demokrasi ditegakkan, dan kemudian bagaimana kepedulian beliau terhadap isu-isu yang terkait dengan politik, hukum, penegakan hukum yang berkeadilan, tentang isu HAM, perlindungan terhadap HAM dan lain-lain. Jadi kita semua dibesarkan dengan pengalaman konkret dengan para kandidat ini. Dan yang kemudian yang kedua, saya rasa kenapa kami semua ujuk-ujuk, sebenarnya bukan ujuk-ujuk ya,
tapi kenapa tiba-tiba kita seperti digerakkan oleh minat yang sama hadir di sini. Tadi sebagian besar juga menyampaikan bahwa kita semua berkomitmen terhadap penegakan prinsip-prinsip demokrasi kita, dan itu melampaui batas-batas perbedaan, tentang batas-batas hal-hal yang kita lakukan bersama, karena kita tahu bahwa tanpa demokrasi yang yang matang, kita tidak, perempuan itu tidak bisa menyampaikan hak-haknya secara optimal, sehingga kita membutuhkan demokrasi harus kita genggam. Dan saya rasa ini bukan hanya untuk perempuan saja, untuk semuanya. Bagaimana hak-hak sipil itu juga harus diperhatikan, karena ini adalah terkait dengan hajat hidup orang banyak. Dan itulah kenapa kita semua berkumpul di sini, digerakkan oleh kesamaan kebutuhan, kesamaan keinginan, kesamaan tentang harapan untuk Indonesia yang lebih baik, dengan tetap menggenggam prinsip-prinsip demokrasi yang kita berjuangkan sejak reformasi. Terima kasih. Oke, Mbak Dani, saya suka ketika tadi Mbak Dani menyampaikan bahwa demokrasi yang matang dan perempuan itu memiliki peranan yang sangat strategis gitu kan. Jadi bukan hanya sebagai pajangan, bukan hanya sebagai suara saja gitu kan. Bisa disampaikan juga Mbak Dani, langkah konkret apa nih yang kira-kira akan dilakukan oleh Mbak Dani atau mungkin teman-teman sekalian untuk mendapatkan atau untuk mencapai demokrasi yang matang itu tadi, Mbak? Ini kawan-kawan ini, tokoh-tokoh perempuan ini, sahabat-sahabat saya ini, karena sudah bergelut puluhan tahun, 30 tahun, 20 tahun, baik di isu perempuan atau non-perempuan, itu saya rasa tidak mulai dari nol. Kawan-kawan ini merawat jejaring puluhan tahun. Jadi inilah kawan-kawan yang bergerak di aras bawah dan menengah atas, yang kemudian kita bersama-sama sebetulnya kita memiliki jejaring. Kita memiliki cita-cita yang sama tentang Indonesia didiami oleh perempuan dengan lebih baik gitu. Jadi bagaimana hak-haknya tersampaikan, bagaimana akses diberikan seluas-luasnya sama dengan semua warga negara yang ada di Indonesia. Jadi kita nggak mulai dari nol. Jadi gerakan ini ibaratnya memencet tombol dan kita menggerakkan seluruh jejaring yang kita miliki. Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi sekian dari Mbak Dani. Kemudian kita juga selamat sore dan selamat datang Bapak Ketua TPN Gajah Mahfud, Pak Arsyad. Silakan Pak Arsyad. Pas sekali, pas titik Pak Arsyad. Baik teman-teman, seperti yang tadi sudah kita dengarkan. Selamat sore Pak Arsyad, ini pas Pak. Jadi tadi memang sudah sempat disampaikan oleh para tokoh perempuan mengenai harapan mereka dan mengenai juga alasan para tokoh perempuan ini kenapa pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan TPN Ganjar Mahfud. Dan tadi juga sudah disampaikan ada banyak sekali concern dan akan ada sesuatu yang akan disampaikan juga oleh Pak Arsyad untuk para rekan-rekan media. Ini juga terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh para tokoh perempuan hari ini sebetulnya. Sepertinya apa sih yang mau dilakukan oleh TPN untuk merealisasikan gitu kan apa yang menjadi harapan dari para tokoh perempuan ini. Jadi untuk Pak Arsyad silakan Pak. Terima kasih. Aduh, udah pas Bapak Ibu dan aku halo Mbak semuanya. Mohon maaf nih pas masuknya pas ini bersama. Cuman terima kasih rekan-rekan semua, selamat siang. Yang ingin saya katakan bahwa TPN Ganjar Mahfud pada hari ini kedatangan para perempuan yang luar biasa hebat, yang aktif di berbagai bidang, mulai dari politik, demokrasi, anti korupsi, hingga isu lingkungan. Nah, kehadiran daripada teman-teman ini tentu menjadi suatu suntikan energi. Ini energi baru lagi untuk TPN Ganjar Mahfud. Energi yang terus kita akan tambah, dan ini suatu energi baru, tidak hanya untuk pemenangan, balik lagi, tetapi juga untuk bagaimana kita memperjuangkan nilai-nilai dan khususnya menyelamatkan demokrasi, seperti yang disampaikan oleh Mas Ganjar dalam pidato beliau di KPU semalam saat pengambilan nomor urut.
Nah, kami percaya sekali bahwa perempuan memiliki peran yang besar dalam membangun Indonesia ke depan. Nah, untuk itu TPN Ganjar Mahfud akan memiliki juga kedeputian baru, yaitu namanya Deputi Inklusi. Nah, yang menjadi Deputi Inklusi ini duduk di sebelah kiri saya, yaitu Mbak Dani. Nah, di Deputi ini oleh Mbak, nama panjangnya adalah Jaleswari Pramodawardhani. Nah, panjang tapi Mbak Dani. Nah, nantinya akan beranggotakan perempuan-perempuan hebat lainnya, dan juga dari tadi anak-anak inklusif, dan juga dari teman-teman lainnya yang akan masuk dalam situ. Nah, langkah ini menunjukkan komitmen daripada TPN Ganjar Mahfud bahwa kita ini ingin pemenangan ini bukan untuk sekelompok, tapi untuk semua rakyat Indonesia. Selalu saya katakan bahwa utama daripada ini adalah bukan hanya memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud, tapi yang paling utama yang menang itu rakyat Indonesia. Nah, dengan demikian, dengan adanya energi baru ini, harapan dari kami adalah tadi energi suntikan ini membangun lagi suatu yang namanya energi untuk Indonesia. Selain mengumumkan adanya Deputi Inklusif pada hari ini, TPN Ganjar Mahfud kembali akan juga mengadakan rapat dengan tim pemenangan daerah yang sedang kami lakukan terus dengan tim pemenangan daerah ataupun TPD, sampai juga sekarang ini kami sudah mulai masuk ke namanya kabupaten kota, yaitu TPK. Jadi kita tidak hanya menguatkan wilayah nasional, tetapi juga konsolidasi kekuatan teman-teman di seluruh daerah di 38 provinsi untuk terus bekerja memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud di Pilpres 2024. Selanjutnya terkait dengan rencana ke depan, alhamdulillah sekarang ini seperti semuanya ibu bapak sekalian telah mengetahui, nomor urut paslon sudah didapat, dan inilah menjadi nomor 3. That is nomor 3 adalah nomor paslon kami, dan 2 minggu lagi kita akan memasuki masa kampanye. Nah, TPN tentunya memastikan segala kebutuhan kampanye Mas Ganjar dan Prof Mahfud dapat terpenuhi sehingga semua berjalan dengan baik. Kita juga akan semakin waspada atas berbagai bentuk kecurangan dan kelicikan. Tindak kecurangan ini sangat serius karena kita semua tahu dan juga sadar bahwa di awal masa pencalonan pun sudah ada pihak-pihak yang berani melakukan kecurangan. Mari kita awasi bersama semua tahapan dan jalannya Pilpres agar tidak terjadi kecurangan. Ini adalah antisipatif bahwa ingin kita berantisipasi jangan sampai terjadi demikian. Jalani Pilpres dan pemilu dengan jujur, adil, dan baik. Karena semua yang dimulai dengan niat yang baik akan berbuah hasil yang terbaik bagi Indonesia. Nah, itu yang kami ingin utarakan, dan itu menjadi harapan kami juga. Jadi 2 tadi Deputi Inklusif, dan juga yang di mana persiapan DPD yang sedang kami lakukan, dan khususnya tadi bagaimana posko-posko jurdil yang akan kami buka di berbagai tempat daerah untuk sekali lagi memastikan bahwa tidak terjadi dan mana ada oknum yang ingin melakukan sesuatu. Dengan demikian saya ingin mengucapkan terima kasih atas hasil ini, dan berterima kasih bahwa semua ini kita bisa berjalan dan berharap bahwa mempunyai suatu energi baru untuk Indonesia. Untuk itu bukti-bukti yang saya ingin utarakan, silakan bertanya. Silakan untuk rekan-rekan media yang mau bertanya, saya persilakan dari iNews. Saya Irfan dari iNews, izin pasat dari para tokoh semuanya. Kepada perwakilan para tokoh perempuan ini, belakangan sejumlah tokoh juga menyuarakan atas
menyuarakan kegelisahan atas kondisi demokrasi. Kemudian menurut Bapak semua apakah setuju dengan concern para tokoh ini dan mengapa memilih Pak Ganjar sama Pak Mahfud? Sekian. Terima kasih. Beberapa bulan ini memang beberapa bulan terakhir ya, sebagian dari kami itu merasakan seperti deja vu, seperti satu situasi di zaman Orde Baru. Mau pakai WhatsApp, disadap nggak nih? Mau telepon, disadap nggak? Mau ketemuan, tapi gimana? Sebagian tokoh yang ditanyakan tadi itu memang menyatakan beberapa statement ya, ada maklumat Juanda dan lain-lain. Dalam hal ini saya juga ikut menandatangani maklumat Juanda. Kenapa saya ikut menandatangani? Karena juga saya sama-sama merasakan satu keprihatinan atas situasi yang sekarang. Oleh karena itu, saya mengamini statement itu, bahkan juga ketika ada putusan MK dibuat juga satu pernyataan yang pada intinya apresiasi atas putusan, tapi yang kedua meminta agar salah satu hakim konstitusi mantan ketua itu mengundurkan diri. Tapi poinnya adalah ya, kami juga merasakan hal yang sama. Kami merisaukan kondisi demokrasi di negeri ini, dan karena itu sedikit catatan Pak Arsyad dan rekan-rekan, saya puluhan tahun golput selama Orde Baru, ketika reformasi turun ke jalan, dan setelah reformasi saya mulai milih. Beberapa bulan ini saya hampir tidak pernah milih. Saya udah hampir bersikap golput. Tapi ketika ada Pak Mahfud masuk dan Pak Ganjar bersama Pak Ganjar, saya melihat ada harapan baru. Kami harus turun dan harus menjadi bagian dari upaya untuk mendukung orang baik bisa memimpin negeri ini. Sebagian besar aktivis HAM biasanya non-partisan, karena itu memang prinsip universal. Tetapi dalam kondisi ini, karena kita sedang memperjuangkan agar demokrasi tidak runtuh, kami harus berpihak. Dan karena itu saya share juga concern dari banyak tokoh-tokoh. Baik, tadi mau ada tambahan dari Mbak Nia? Kekuasaannya cuma satu. Baik, sebetulnya memang saya mau cerita realitas ya, dari sebagian besar teman gitu, itu mengalami shock yang luar biasa dalam kondisi terakhir ini